Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat pemungutan suara di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Pati didekorasi layaknya resepsi pernikahan. Tempat pemungutan suara di Pati terpaksa direlokasi karena banjir. Surat suara yang rusak di kabupaten dan kota di Jawa Tengah dibakar agar tidak disalahgunakan saat hari pencoblosan. Hujan deras menyebabkan tempat pemungutan suara di Pati terendam banjir hingga terpaksa direlokasi. Sementara di Klaten terjadi kekurangan surat suara presiden yang tak sesuai dengan data DPT. Hujan deras di Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati mengakibatkan banjir di sejumlah tempat termasuk tempat pemungutan suara. Akibatnya TPS 02 Desa Dumpil harus direlokasi. Rencananya ini dipindah nggak Mas TPS-nya? Untuk rencananya mau dipindah karena sudah mengusulkan di pihak BPK dan KPU boleh dipindah. Rencananya mau dipindah di RT 4. Hujan deras yang turun sejak Selasa pagi juga merendam sejumlah jalan desa. Hujan deras membuat aliran sungai meluap. Meski pada Selasa sore banjir mulai surut, warga diminta waspada akan banjir susulan. Sementara itu, pemilu di 9 desa di Demak terpaksa ditunda karena banjir. Dari 3.500 korban banjir, sebagian besar belum mendapatkan pemberitahuan sampai kapan penundaan pemilu. Hal itu membuat para pengungsi kecewa meski mereka memaklumi jika desanya terendam banjir. Kecewa, tapi itu alami terus gimana? Jadi secara saya pribadi ya ikutlah. Nyatanya sampai sekarang juga saya belum dengar itu nanti ada tanda-tanda pemilu, enggak, saya juga enggak tahu. Kalau pengennya nyoblos bareng-bareng ya? Ya, rame-rame om. Nah, sendiri ya, rame-rame. Nggak sak petil kok. Data dari BPBD Demak, hingga Selasa kemarin ada 39 desa di 7 kecamatan yang terendam banjir. Jumlah warga yang terdampak hingga 84.000 jiwa, dengan korban yang mengungsi 22.000 jiwa. Parahnya banjir Demak dan adanya penundaan pemilu membuat sejumlah petugas TPS di Desa Cangkring Demak ubah haluan menjadi relawan banjir. Selain membuka dapur umum dan membuka posko bantuan, para petugas TPS ini juga mengamankan rumah warga yang ditinggal mengungsi. Salah satu petugas Linmas yang harusnya menjaga salah satu TPS di Desa Cangkring memilih membantu korban banjir karena TPS-nya terendam banjir hingga 1,5 meter. Untuk titik TPS di sini gimana Mas sebenarnya Mas seharusnya? Di sana tapi kebanjiran tidak bisa. Sampai berapa meter? Sampai satu orang hampir 1,5 meter. Sudah ada instruksi ditunda? belum ada. Sudah dengar belum? Belum ada. KPU Kabupaten Demak menyampaikan pemilu susulan dilakukan untuk 103 TPS dari 240 TPS di Kecamatan Karanganyar. Hal itu dilakukan karena petugas kesulitan mengidentifikasi pemilih karena posko pengungsiannya menyebar. KPU meminta penundaan pemungutan suara di 9 desa di Kecamatan Karanganyar. Sehari sebelum pencoblosan TPS 1 Dukuh Tengahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten, kekurangan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Anggota PPK Klaten Tengah mengatakan adanya kesalahan penghitungan logistik pemilu. Kekurangan surat suara hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sementara untuk jenis surat suara lain sudah sesuai DPT. Mengatasi masalah itu, petugas PPS kemudian menggeser surat suara dari TPS terdekat di sekitar Buntalan. Terjadi kesalahan dalam penghitungan logistik di kami karena kemungkinan membacanya salah karena dari DPT 281 terbacanya 182, jadi kekurangan sekitar 99 surat suara khusus ya. Saya tekankan lagi khusus untuk yang surat suara presiden dan wakil presiden saja.
Yang untuk yang lainnya untuk DPD, DPR RI, kemudian DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota utuh 281 surat suara. Jumlah daftar pemilih tetap di TPS ini berjumlah 281 orang. Tim Liputan melaporkan. Sehari sebelum pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak masih mendistribusikan logistik ke Kecamatan Karanganyar. Logistik tersebut sampai harus disimpan di dalam truk box sebelum diturunkan di hari pencoblosan. Pemungutan suara di Kecamatan Karanganyar hanya dilakukan di 8 desa yang tidak terdampak banjir. Sementara 9 desa lainnya yang banjir akan dilakukan pemungutan suara susulan karena kantor Kecamatan Karanganyar masih banjir. Seluruh logistik disimpan di dalam truk box dengan pengamanan ketat. Akibat jembatan penghubung roboh, petugas gabungan berjibaku menyeberangi sungai menggunakan perahu untuk mendistribusikan logistik pemilu agar sampai ke tempat pemungutan suara. Agar sampai ke tempat tujuan, petugas harus menggunakan perahu karet untuk menyeberangi sungai Gelagah dan logistik sampai ke Dusun Wadas dan Dusun Cisaat. Sehari sebelum pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah memusnahkan surat suara rusak agar tidak disalahgunakan. Surat suara dimusnahkan dengan cara dibakar. 10.000 lebih surat suara sisa dan rusak dimusnahkan KPU Grobogan dengan dibakar di halaman kantor KPU Grobogan. Pemusnahan surat suara sisa dan rusak tersebut dilakukan supaya tidak menimbulkan kecurangan maupun kecurigaan pihak lain. KPU memusnahkannya di hadapan para pejabat dan Bawaslu. Surat suara yang dimusnahkan terdiri dari 428 lembar surat suara Pilpres, 2.188 lembar DPR RI, 1.754 lembar DPRD Provinsi, 2.879 lembar DPRD Kabupaten, dan 8.530 lembar DPD. Pemusnahan surat suara sisa dan rusak juga dilakukan KPU Pati. Jumlah surat suara yang dimusnahkan dengan dibakar mencapai lebih dari 5.100 lembar, baik surat suara Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD RI. Dengan pemusnahan ini, surat suara yang beredar hanya yang ada di dalam kotak suara. Di Kabupaten Semarang, KPU memusnahkan 18.841 surat suara pemilu 2024 di halaman gudang penyimpanan logistik Gor Pandanaran, Ujil, Kecamatan Bergas. Surat suara yang dimusnahkan adalah sisa surat suara dari pengapakan logistik dan surat suara yang tidak layak pakai. KPU menjamin surat suara pemilu yang dimusnahkan akan tercatat jumlahnya dan dicantumkan dalam berita acara. Selasa lalu di halaman KPU Kota Tegal, petugas Bawaslu Polres Tegal, Kota dan Kodim 0712 Tegal menyaksikan pemusnahan 2.535 surat suara sisa dan rusak. Jumlah surat suara rusak terbanyak ditemukan untuk DPD RI sebanyak 1.298 lembar. Surat suara yang dimusnahkan selain sisa juga rusak akibat terobek, berlubang, cetakan tidak jelas, dan potongan yang tidak sesuai. Sebelum pemusnahan surat suara sisa dan rusak, KPU Brebes juga menyelenggarakan doa bersama yang dihadiri oleh Forkopimda. Tim Liputan melapor.